saya langsung mulai ke cara menggunakannya yang dari Modflow ya. Boleh. Nah, jadi Modflow itu nanti ketika kalian buka Modflow, terutama ini ya yang punya saya, yang saya gunakan itu adalah yang 2019. Jadi untuk UI-nya, user interface-nya seperti ini. Kemudian untuk caranya hampir sama seperti Inventor, kalian bisa mulai dari new project dulu. Kemudian saya beri contoh di sini karena di sini projectnya banyak ya, jadi saya kasih nama P4 2018. Kemudian bisa dipilih foldernya sesuai yang akan digunakan. Oke. Makanya delay, Bang. Oh, delay Mas. Videonya delay. Nah, Ini udah kelihatan belum? Udah. Ini udah masuk ke browse for folder. Ya. Nah, ini untuk pencarian folder. Nah, ini saya contoh di sini folder Modflow ya. Oke. Kemudian di oke lagi. Nah, di sini akan langsung masuk ke jendela akan memulai analisis. Nah, yang pertama diperhatikan di sini di bagian UI atas ada import, geometri, boundary dan sebagainya. Nah, yang langkah pertama yang dilakukan adalah kalian import dulu dari produk yang kalian buat 2x2 ini ya Mas ya, contoh ya. Boleh. Simple dulu aja. Ya. Paling simple. Nah, Yang paling kecil. kemudian di next. Iya. Kemudian di next, nah di sini ada pilihan penggunaan unitnya, apakah mau menggunakan milimeter atau inci. Belum, Bang. Bentar, Bang. Iya Mas. Siap Mas. Masih delay. Oke, itu ya. Kelihatan semua? Teman-teman kalau misalnya penjelasan sama videonya nggak nyambung, nggak apa-apa ya, bilang aja ya, karena ya namanya kecepatan internet itu ya beda-beda gitu kan. Iya betul Mas. Betul. Oke. Kemudian setelah di sini dipilih unitnya, saya sarankan sih pakai milimeter aja. Kemudian kalau sudah di next lagi, kemudian di sini ada advanced option ya. Nah biasanya di sini fungsinya ada automatic cleanup dan suitability ini supaya ketika desain yang kalian STL-nya suatu nanti nggak ada yang tahu apakah ada error atau tidak. Nah di proses ini si Autodesk Modflow itu akan analisis supaya ketika nanti ada kerusakan itu dibenerin dulu gitu. Jadi ketika nanti proses analisis itu minor ada error gitu. Kalau sudah di sini di next. Oke. Nah, di sini sedang ada proses. Nah, sudah muncul ya, Mas? Ada analysis type. Nah, Ya jadi itu. di sini ada standar, dual domain, dan advance. Nah, di sini perbedaannya apa? Untuk yang dual domain itu baik digunakan untuk yang produknya itu tipis, sedangkan untuk yang 3D ini adalah untuk yang dia lebih tebal dan caki. Perbedaannya apa? Ketika kalian nanti menggunakan yang True 3D ini, maka mesh-nya akan lebih sedikit dibandingkan dari yang standar atau dual domain. Oke, ketika ini udah selesai, silakan di finish ya. Nah, ini tampak ketika kalian udah berhasil import bendanya. Nah, kalian bisa lihat di atas ada part only, kemudian ada geometry, ada analysis wizard, select material, nah segala macam. Nah, ini nantinya adalah tools-tools yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap benda ini. Nah, ketika kalian melakukan analisis itu apa dulu sih yang perlu, proses apa dulu nanti ketika pencetakan dilakukan? Ketika kalian melakukan pencetakan, biasanya yang pertama adalah melalui gate. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa benda ini kita masih belum mengetahui di mana letak gate yang terbaik. Nah, di sini untuk melakukan analisis terhadap gate lokasinya, kalian bisa melakukan yang pertama diklik di analisis wizard. Nah, di sini bisa dilihat kalau kalian belum melakukan penentuan terkait dengan injection location, maka di sini yang muncul hanya ada design advisor dan gate location. Design advisor ini adalah berkaitan dengan
apa sih yang perlu diperbaiki dari dari produknya. Kemudian yang untuk gate location ini adalah lokasi yang paling baik dari benda untuk penempatan gate. Nah, di sini saya akan mulai dari yang gate location. Kemudian kalau sudah kalian next. Nah, di sini adalah material yang akan digunakan. Saya akan contohkan mungkin sesuai sama seperti yang dari TA saya, yaitu menggunakan yang dari ABS XR404 dari LG Chemical. Nah, ada level 0 sampai dengan level 3 yang highest. Perbedaannya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa high resolution produce more detail model. Bahwa semakin tinggi dari resolusi yang akan dimunculkan itu, maka produknya itu akan semakin detail. Efeknya apa sih? Tentu ketika kalian semakin besar resolusinya, maka kalian proses analisisnya akan semakin lama dan akan semakin berat. Terus fungsinya apa sih? Nah, untuk produk yang membutuhkan detail khusus, contoh ada kontur-kontur khusus, saya sarankan untuk menggunakan yang levelnya mungkin di level 2 atau 3. Karena semakin banyak kontur yang dibutuhkan itu harus membutuhkan detail yang lebih banyak. Nah, kemudian kalian di sini bisa langsung analyze saja. Kalau kalian ingin meyakinkan apakah kalian itu sedang berjalan atau tidak programnya, itu kalian bisa lihat di sebelah kiri bahwa ada start analysis ini. Ketika dia sudah tidak bisa diklik, itu artinya proses analisisnya sedang berjalan. Nah, kalian bisa lihat di sini dia analisisnya sedang check-in and schedule. Nah, di sini baru running. Nah, itu kalian tadi ketika dia masih belum ada proses apa-apa, itu artinya dia sedang membuat produk ini menjadi mesh. Makanya mungkin di sini prosesnya agak lama. Nah, kalian bisa lihat di paling bawah, dia muncul ada seperti grafik berapa persen dari analisisnya ini berjalan. Oke, kalian bisa lihat di sini ada dua, yaitu flow resistance indicator dan getting suitability. Untuk gate terbaiknya kalian bisa lihat berdasarkan dari hasil ini, yaitu ada yang tadi saya sebutkan, ada flow resistance dan suitability. Nah, untuk yang terbaik itu kalian bisa lihat di getting suitability ini, artinya kalian bisa lihat di sini ada indikator bahwa warna biru itu adalah yang terbaik dan merah yang paling jelek. Artinya di daerah biru ini merupakan termasuk titik gate yang terbaik. Kemudian, mungkin saya akan contohkan satu-satu dulu ya. Jadi, karena ini kan merupakan dari software ya, artinya kita masih belum bisa mendapatkan hasilnya sebagai gambar atau sebagai dokumen. Nah, di sini cara memunculkannya, kalian bisa lihat di bagian atas ini bahwa ada tulisan di situ reports. Nah, itu fungsinya tombol ini merupakan alat UI ini digunakan untuk mengubahnya menjadi bentuk PowerPoint. Nah, ketika kalian klik, maka dia akan berubah. Di situ kalian bisa lihat ada notes, ada active view, ada report wizard. Nah, kalian di sini masuk ke report wizard. Oke, untuk report generation wizard ini kalian bisa lihat bahwa kita bisa lihat di sini ada studi. Nah, studinya ini adalah yang kita analisis itu STL yang mana gitu. Nah, di sini kebetulan yang kita impor baru satu, yaitu Lego 2x2 studi ini. Kemudian di sini ada hasilnya, yaitu ada terkait flow resistance, kemudian ada getting suitability, kemudian ada result summary. Nah, untuk yang akan kita jadikan PowerPoint itu sebenarnya kita bisa pilih, oh kita cukup gettingnya saja, oh kita cukup resultnya saja. Tapi kalau kita ingin menjadikan semuanya jadi satu PPT ya mungkin kita bisa add all aja.
Kita pindahkan di sebelah kanan. Oke, kalau sudah kita bisa next. Nah, ketika dia sedang processing ini ada generating report ini ya. Ya, nah di sini ini adalah hasilnya yang tadi kita reportkan. Nah, di sini ada flow resistance, kemudian di sini ada apa namanya getting suitability. Nah, ini getting suitability ini merupakan yang tadi kita bahas bahwa gate terbaik itu posisinya ada di mana. Jadi ini setelah di report tadi teman-teman, Ya, kemudian di generate ya, di generate, kemudian kalian boleh memilih nanti filenya dalam bentuk apa. Kalau nggak salah ada PPT, ada HTML ya, ada apa iya lagi betul Bang? Mas. Banyak Kebetulan lah tadi ya. di sini, ya coba Di situ saya apa? ulang lagi ya. Nah, ini sorry tadi ada yang kelewatan kan. Bisa dilihat bahwa ada report format. Nah, kalian bisa pilih di sini ada HTML, kemudian ada PowerPoint. Untuk HTML nanti dia akan formatnya yang bisa dibuka melalui Chrome, melalui Microsoft Edge dan sebagainya. Tapi saya rekomendasi menggunakan PowerPoint karena kalau dia menggunakan PowerPoint, maka hasilnya akan langsung JPG. Jadi kalian bisa gunakan juga nanti ketika kalian penulisan di laporan itu kalian bisa langsung copy paste. Tapi kalau HTML maka kalian perlu untuk convert dulu supaya bisa di copy gitu. Nah di sini untuk template-nya, nah di sini biasanya ada dua ya, ada standar template dan user template. Kalau kalian punya template sendiri, kalian bisa tambahkan. Tapi kalau tidak, silahkan pilih standar template aja. Nah baru kalau udah di sini kalian generate. Nah nanti hasilnya akan jadi yang seperti tadi, gitu. Itu, wes, so simple ya teman-teman. Wah ini luar biasa penjelasannya, makanya jadi gampang mudeng ini. Maaf mas, saya sedang lagi amatir mas. Saya Wih, masih amatir. oh enggak dong. Kalian berdua itu disiapkan untuk ini. Siap mas. Oke. Oke, Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu nggak terkait get location ya? Ini masih paling basic ya, Bang ya. iya betul mas. Mungkin belum ada ya. Mungkin saya Ya, lanjutkan dulu aja mas ke analisis yang lain. Karena sebenarnya prosesnya hanya berulang gitu. iya, betul. Silahkan. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke analisis yang selanjutnya. Akan tetapi sebelum memulai analisis yang selanjutnya, saya sarankan kalian copy dulu. Jadi kalian duplicate dulu untuk STL yang kalian gunakan. Kenapa? Karena setiap STL ini hanya bisa kalian lakukan satu kali analisis. Jadi contoh untuk yang analisis Lego ini dia sudah analisis mengenai gate dan gate location terbaik. Nah, kemudian di sini kan kita masih belum set ya tadi berdasarkan yang dari hasil yang dari PowerPoint dia posisinya ada di tengah. Kita set aja di tengah. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke analisis wizard lagi. Nah, di sini baru dia bisa muncul ada mode window, ada fill, ada cooling quality, ada sync mark, ada fill dan ada warp. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa runner advisor, runner balance dan cooling itu di sini tidak bisa karena memang dari produk yang kita analisis ini tidak memiliki runner, tidak memiliki cooling. Nah, nanti ketika kalian membuat laporan, silahkan dijadikan catatan bahwa pengujian ini dilakukan hanya produk saja dan tanpa cooling. Karena mungkin orang-orang awam ketika kalian tidak menambahkan itu berpikir bahwa analisis ini tuh sudah include dengan runner dan include dengan cooling. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan mulai dari yang paling atas saja ya, yaitu molding window. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika saya klik molding window, hanya ada
molding window saja yang bisa dilakukan analisis. Tapi ketika saya pindah ke fill, dia bisa lebih daripada yang kita klik. Artinya tidak hanya fill tapi juga dengan cooling quality dan dengan SyncMart. Hal ini dikarenakan dari software Moldflow itu biasanya sudah menjadikan satu. Ketika kita melakukan analisis dengan fill, biasanya dia berkaitan langsung dengan cooling, dia berkaitan langsung dengan SyncMart. Begitu juga dengan molding window. Ketika dia hanya analisis molding window, biasanya dia tidak berkaitan dengan dengan indikator-indikator yang lain, gitu. Nah, kemudian seperti tadi kita next, di sini kita bisa lihat bahwa ini sudah sesuai dengan yang tadi kita pilih materialnya, yaitu ABS XR 474. Nah, di sini kita bisa lihat kita membutuhkan surface yang kayak apa sih, yang benar-benar polos. Maksudnya ini kualitasnya polosnya yang baik, atau polos biasa saja, atau yang penting polos. Oke, kita pakai yang gloss saja ya. Itu bedanya gimana? Yang high gloss ini biasanya mengikuti kebutuhan kita. Jadi kita kan bisa lihat kayak kehalusan permukaan yang polos tuh ada yang beda-beda gitu. Ada yang polos mungkin sedikit kasar, kemudian yang standar, kemudian yang kasar gitu kan. Nah, yang di sini berkaitan dengan itu. Oke, kemudian kita next. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan menggunakan yang seperti apa. Nah, tadi sesuai yang pertama kita menggunakan yang standar, kita langsung start analisis saja. Nah, di sini kita harus menunggu lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada mold temperatur, kemudian ada injection time. Nah, ini berdasarkan bahan yang digunakan, titiknya dari rekomendasi yang dimunculkan dari Moldflow itu dia mold temperaturnya disetting di suhu kurang lebih 72 atau 73 derajat. Sedangkan injectionnya kalian bisa lihat di sini dia membutuhkan waktu mungkin sekitar 0,3 detik. Itu untuk yang molding window-nya. Nah, nanti silahkan di report seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ketika kalian ingin melakukan analisis yang baru, caranya sama saja. Kalian sebenarnya bisa saja langsung klik di analisis wizard ini, kemudian kalian ganti. Sudah muncul belum, Mas, ke analisis wizard? Belum. Tunggu. Nah, ini sudah. Nah, oke. Sorry, Kemudian tadi baru milih yang satu aja ya, Bang ya. Tadi baru apa? betul, Mas. Ini Molding baru window aja molding ya. window. Ya. Betul, Mas. Ini terkait dengan injection time sama mold temperatur yang yang direkomendasikan. Oke, kemudian untuk melakukan analisis yang selanjutnya sama, molding, kemudian kita pindah ke yang ini cacat produknya yaitu ada fill, SyncMart. Kemudian kita next di sini. Nah, untuk cacat produk kita akan dihadapkan pilihan untuk memilih lagi terkait dengan material. Nah, di sini kita bisa lihat tadi bahwa kita sebenarnya sudah mendapatkan hasil mengenai mold temperatur yang direkomendasikan, yaitu mungkin di suhu 71 atau 72 derajat. Nah, di sini kita bisa rubah di mungkin 72 derajat. Di sini satuannya langsung derajat Celcius lah. Oke. Oh, untuk melt temperaturnya biasanya sudah langsung mengikuti
dari rekomendasi bahan. Artinya ketika kita tadi memilih bahannya, maka melt temperature yang di sini udah disetting otomatis mengikuti bahan yang tadi kita pilih. Kemudian ada maximum injection pressure limit. Nah, ini biasanya kita sesuaikan lagi dengan mesin yang kita gunakan. Nah, mesin yang Polman punya itu adalah Huajin 160 SE, di mana memang injection pressure maksimalnya adalah di 160 ton. Nah, tapi apakah kita, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita ketika memiliki mesin 160 ton akan bekerja maksimal 100%. Ketika kita melakukannya 100% terus-menerus, biasanya kerusakan yang akan ditimbulkan itu lebih banyak dan lebih cepat. Artinya mesin akan lebih cepat rusak ketika kita melakukannya dengan full load 160 ton. Nah, mungkin di sini kita bisa ganti 80% dari mesinnya. Artinya kapasitasnya maksimal, akan tetapi tidak sampai full load 80% dari 160 ton. Oke, kemudian kita start analyze lagi. Nah, di sini seperti yang tadi sempat disinggung sama Mas Eko, bahwa untuk setiap satu STL ini kita hanya melakukan satu pekerjaan. Maka di sini kita bisa lihat ada create, copy, delete, atau cancel. Untuk delete itu berarti kita menghapus hasil yang tadi telah kita analisis, yaitu mengenai molding window. Kemudian untuk create copy ini berarti kita mengcopy STL yang sama dengan nama yang sama. Oke. Untuk melakukan yang selanjutnya kita create copy. Nah, di sini kita menunggu lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi hasilnya itu nggak langsung 100% jadi. Nah, ini biasanya sesuai dengan pengisian plastiknya. Ketika dia mulai dari atas, kalian bisa lihat di sini, oh di sebelah mana yang dia masih belum terisi, gitu, sampai dia nanti 100% gitu. Nah, untuk explore lebih lanjut, misalnya kok ini kan yang dicontohin apa Mas Erlambang kan cuma satu, Mas. Kalau misalnya produk saya sekali coba itu ada 2 gimana? Wah, kalau itu ya kembangin diri sendiri ya. Jadi kita nggak mungkin bisa menunjukkan semuanya ada di sini. Makanya tadi dipilih produknya yang sederhana saja, karena dikhawatirkan bisa memperlama proses analisa. Nah, ini aja lumayan lama ya. Nah, ini baru selesai nih. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada terkait tadi yang di PPT yang sebelumnya ditunjukkan Mas Eko. Yang pertama ada mengenai fill time. Sudah muncul ya Mas ya fill time? Belum muncul. Oh, belum. Nah, ini sudah muncul. Sudah. Nah, ini tadi dengan kita mempunyai mesin 160 ton dan kita gunakan 80%-nya, artinya 128 ton, 128 MPa. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk injection-nya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai seluruh profil produk ini yang terjauh itu adalah 0,1155 sekon. Oke, saya mungkin langsung report aja mungkin ya Mas ya, biar nanti Boleh. dijelaskan sama Yuni. Oke. Oke, nah ini hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Oke,
Nah, yang pertama ini ada temperatur varian. Kayak yang udah dijelaskan Mas Eko Ari, ini tuh menunjukkan temperatur hasil dari simulasi. Nah, kalau dari gambar ini tuh menunjukkan kalau kebanyakan itu hampir rata ya, kalau di luar itu 6,585 derajat Celcius. Nah, kalau yang paling tinggi itu, yang ditandai sama warna merah itu 11,7 derajat Celcius. Nah, mungkin di bagian merahnya kayaknya sih ada di bagian dalamnya itu deh. Nah, kalau ini cooling temp variance. Jadi itu ini tuh seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses cooling terhadap si produknya ini. Nah, yang paling rendah yang paling cepat itu 3,14 detik, sementara paling lama itu 10,06 second. Nah, kalau ini cooling quality, ini adalah hasil produk yang dihasilkan dari dari coolingnya itu. Nah, ini ditunjukkan dengan persentase. Jadi yang daerah yang warna hijau itu yang dia itu kualitasnya paling baik. Kalau yang merah itu dia berarti kualitasnya yang rendah. Lanjut ke yang keempat. Ini ada fill time. Fill time ini kayak yang udah dijelasin sama Mr. Clary tadi. Ini lamanya waktu pengisian material. Nah, pengisian material itu yang paling lama 0,1155 detik ke yang area yang titik merah. Area yang titik merah itu berarti area yang terakhir diisi oleh material. Oke. Nah, kalau ini plastik flow ini dia itu menunjukkan kayak hasil dari alirannya aja sih. Dia menunjukkan kalau material itu mengisi rongga si mold itu nanti hasilnya kayak gini gitu. Nah, ini confidence of fill juga dia menunjukkan kalau materialnya itu bisa mengisi rongga-rongga moldnya itu bisa terisi penuh. Karena di sini menunjukkan angka 100%. Nah, kalau ini quality prediction dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di sini dia menunjukkan angka tertinggi itu 90,9%. Nah, ini di sini ada bagian kuning yang medium itu. Nah, dan di sini yang low-nya dia nggak menunjukkan kalau ada kualitas yang yang rendah atau nggak menunjukkan ada kualitas yang berwarna merah itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa produk ini tuh sudah baik. Cuma masih dipengaruhi banyak faktor dan masih banyak mungkin parameter yang belum diatur. Nah, ini injection pressure-nya dia menunjukkan di angka di bagian yang berwarna merah itu dia menunjukkan injection pressure-nya 4,391 MPa. Oke. Ini SINMAK tuh. Jadi untuk mengantisipasi ini coba dipastikan lagi kalau kalau dari desainnya ketebalan produk itu kalau bisa sama, dan jangan ada yang di satu sisi kadang kan itu ada yang kayak lebih tebel dari sisi yang lain, itu tuh bisa memicu adanya SINMAK. Oke. Kayaknya sih kalau yang sering sering diperhatikan itu yang itu aja sih. Kalau yang lain ya. Iya. Kalau yang lain-lain itu bisa bisa menyesuaikan lah.